Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Juanda Irfan Metametosel Sebuah SPD. Saya adalah peserta diseminasi PKG PJOK tahun 2024 Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Fasilitator saya Kak Rizky Hidayat SPD. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebenarnya sudah tepat kan? Oke, saya akan dulu ya. Mana sebaris? Siapa yang sudah datang? Asli, Pak. Isi. Nadir, isi. Cornelius sakit, Irfan. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai belajar kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Sudah siap berat? Berdoa kembali. Doa selesai. Masih semangat? Masih, Pak. Oke, semangat berapa? Sudah. Pertemuan kita kali ini adalah lanjutan dari pertemuan kita minggu lalu terkait materi kebugaran jasmani, yang mana minggu lalu kita sudah membagi kelompok, ada 3 kelompok, masing-masing kelompok membuat tugas terkait komponen kebugaran jasmani. Setiap kelompok ada 2 komponen kebugaran jasmani yang dikerjakan, yang dikerjakan secara kelompok ya. Kelompok 1 itu terkait daya tahan dan kekuatan, kelompok 2 itu tentang kelincahan dan kecepatan, kelompok 3 tentang keseimbangan dan jalan. Apa sudah siap semua kerja kelompoknya? Sudah. Bagus, tangan kita semua. Untuk itu hari ini kita lanjut pertemuannya dengan presentasi hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok kelompok, tolong hasil kerja kelompoknya ditempelkan di dinding sebelah kiri ya. Silakan. Ya, tempel ke sana. Ada lagi pandangan? Ada, Pak. Nanti presentasinya dipegang oleh temannya saja. Oke, sekarang sudah siap untuk melakukan presentasi? Siap. Oke, good. Semuanya siap gerak? Hadap kiri gerak. 2 kali setempat gerak. Siap. Oke. Untuk itu Bapak persilahkan kelompok berapa yang boleh maju? Nomor 3. Nomor berapa? 3. Oke, untuk kelompok 3
ingat saja dulu ya. Untuk maju ke depan untuk menantikannya. Boleh duduk di depan, boleh. Yang lainnya maju isi langsung berdiri. Silakan. Ya, silakan. Ya, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kebugaran jasmani. Pengertiannya akan dibacakan oleh teman kami yaitu Nesya Putri. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Kebugaran merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi seseorang agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami gangguan kesehatan dari kelelahan yang berlebihan. Mungkin itu pengertian dari kebugaran jasmani. Berikutnya komponennya akan dibacakan oleh teman kami Johan. Komponen kebugaran jasmani antara lain koordinasi, kelincahan, daya tahan, kekuatan, kecepatan reaksi, kelenturan, dan keseimbangan. 1. Kelenturan atau flexibility. Kelenturan adalah ruas gerak persendian untuk menggerakkan anggota badan pada suatu persendian. Kelenturan dapat ditingkatkan dengan bentuk latihan mengayun, memutar, dan memantul-mantulkan atau menggerak-gerakkan anggota tubuh. Manfaat dari kelenturan yaitu mencegah cedera, mengurangi rasa sakit, meningkatkan kebugaran, menjaga kestabilan tulang dan sendi, dan memperbaiki postur tubuh. Contoh kelenturan adalah mencium lutut dan sikap kayu. Mencium lutut langkah-langkahnya duduk selonjor, pegang mata kaki dengan kedua tangan, bungkukkan badan ke depan dan cium lutut. Yang keempat, pertahankan posisi badan, lalu angkat badan kembali ke posisi awal. Dan yang kelima, ulangi gerakan tersebut. Yang kedua, sikap payah. Langkah-langkahnya, yang pertama berbaring telentang dengan lutut ditekuk dekat pada pantat dan kaki di atas matras. Yang kedua, posisikan lengan ke samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Yang ketiga, angkat pinggul ke atas sehingga tubuh membentuk garis lurus dari bahu sehingga lutut. Yang keempat, tumpukan berat badan pada bahu dan telapak kaki. 2. Keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis atau tidak bergerak, atau dalam keadaan posisi badan yang dinamis atau bergerak. Latihan keseimbangan ini dapat dilakukan dengan jalan mengurangi atau memperkecil bidang ketubuhan. Latihan keseimbangan adalah bentuk atau sikap badan dalam keadaan seimbang, baik pada sikap berdiri, duduk maupun jongkok. Manfaat dari keseimbangan yaitu mencegah cedera, menurunkan risiko jatuh, meningkatkan koordinasi, meningkatkan respon tubuh, dan meningkatkan kemampuan gerak tubuh. Contoh gerakan keseimbangan yaitu sikap kapal terbang dan berdiri bangkit. Sikap kapal terbang, langkah-langkahnya berdiri dengan kedua kaki angkat, bentangkan kedua tangan lurus ke samping setinggi bahu, bungkukkan badan sambil meluruskan salah satu kaki kiri atau kaki kanan ke arah belakang. Yang keempat, arah pandangan lurus ke depan dan pertahankan gerakan ini selama 8 menit hitungan. Yang kedua, berdiri bangau, langkah-langkahnya berdiri dengan kaki dibuka lebar ke bahu. Kedua, tangan di samping badan rileks. Yang kedua, berdiri dengan kaki kanan, kaki kiri dilipat ke belakang dan dipegang dengan tangan kanan di belakang. Yang ketiga, luruskan tangan kiri ke samping setinggi bahu. Yang keempat, lakukan gerakan ini selama 2 kali langkah hitungan. Yang kelima, selanjutnya lakukan berdiri dengan kaki kiri. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Dari sini ada yang ingin bertanya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi sudah dipresentasikan terkait pembukuan jasmani dan komponen tugas dari kelompok 3 ya, kelompok 3 ya. Komponen tugas dari kelompok 3 itu adalah komponen tentang apa tadi? Kebetulan dan keseimbangan. Itu dia, makanya harus dipresentasikan. Sudah dipresentasikan mereka? Sudah bagus? Keren? Tinggal mempraktekkan. Yo, silahkan kelompok 3 dipraktekkan apa-apa saja tadi bentuk latihan untuk melatih kelenturan dan keseimbangan tadi. Yo, kelompok 3 siapa tadi? Siapa yang? Teman kami Rizka Piansa dipersilakan. Oke, kepada Rizky silakan. Ya, diikuti, dibuatnya diikuti. Sampai 8 semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Semua saya sudah selesai. Mari kita lanjut dengan praktek. Ya, apa gerakan utamanya? Mencium lutut. Yang pertama duduk selonjor. Duduk selonjor. Yuk semuanya ikut duduk selonjor. Ikut. Yang kedua pegang mata kaki dengan kedua tangan. Mata kaki. Mata kaki. Mata kaki. Yang ketiga bungkukkan badan ke depan dan cium lutut. Bukan badan ke depan dan cium. Kakinya boleh bengkok nggak? Oh, kakinya nggak boleh bengkok. Coba. Ditahan atau dibiarkan aja? Ditahan dengan hitungan 1 sampai 8 ya. Ditahan dengan hitungan 1 sampai 8. Oke, yang hitung nanti Helen ya. Jawab siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Terus, apalagi bentuk latihan kelunturan? Sikap kaya. Sikap kaya. Yuk, peragakan dulu. Gimana sikap kaya? Langkah-langkah yang pertama yaitu berbaring telentang dengan lutut ditekuk dekat pada pantat dan kaki di atas mata. Ya, kebetulan kita nggak pakai matras, langsung lantai aja ya. Bisa ya? Iya. Kalau sedikit-sedikit pegel itu. Ya, gimana? Peragakan dulu Rizky. Ya dah. Posisinya tidur telentang, kemudian kakinya ditekuk seperti ini, tangannya juga ditekuk seperti ini, sampai sikunya menghadap ke atas. Ya, kemudian Yang kedua, posisikan lengan ke samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Dan ketiga, angkat pinggul ke atas sehingga tubuh membentuk garis lurus dan bahu hingga lutut. ya, baru angkat pinggul ke atas. Yo, diangkat lurus, oke, ditahan. Ini berapa lama? 3 detik, Pak. Cuma 3 detik. Oke, 3 detik ya, tahannya 3 detik. Oke, turun. Oke, sekarang peragakan. Saya sudah bangun tadi. Peragakan. Yo. Miring, serong sini, serong sini. Ya, posisi pertama tadi tidur telentang dan posisi kakinya ditekuk ya. Yuk, tekuk kakinya dulu, aja dulu masih. Oke, kemudian posisi kedua, Lengan ke samping, lengan ke samping, tubuh dengan telapak tangan menghadap ke bawah. tangan ke bawah ya. Lengan ke samping tubuh. Setelah itu diangkat ya. Oke, begitu untuk mulai saya bilang mulai, angkat. Saya hitung sampai 3. Bisa? Oke, siap? Mulai, angkat. 1, 2, 3. Oke, itu tadi bentuk latihan dari komponen kelenturan. Sekarang bentuk latihan dari komponen keseimbangan dan kesehatan. Serta ingat lagi. Yang pertama ada sikap kapal terbang. Yang kapal? Terbang. Oke. Langkah-langkahnya yang pertama berdiri dengan kedua kaki rapat. Berdiri dengan kedua kaki rapat. Oke, berdiri. Yang kedua, bentangkan kedua tangan lurus ke samping setinggi bahu. Oke, rentangkan tangan setinggi bahu ya. Berarti nggak boleh ke bawah ya. Setinggi bahu jangan tinggi kali juga. Setinggi bahu. Oke. Yang ketiga, bungkukkan badan sambil meluruskan salah satu kaki kiri atau kanan ke arah belakang. Ya, bungkukkan badan, luruskan salah satu
kaki ya tadi belakangnya. Oh, berarti seperti kawasannya. Lurus kakinya tuh bengkok. Lurus ke belakang Pak. Ya. Ditahan nggak? Ditahan Pak. Selama 8 kali hitungan. 8 8 kali hitungan. Yuk, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ada lagi? Ada Pak. Yang kedua ada sikap berdiri bangau. Sikap berdiri bangau. Langkah-langkahnya yang pertama berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan di samping badan rileks. Langkah yang kedua berdiri dengan kaki kanan, kaki kiri dilipat ke belakang dan dipegang dengan tangan kanan di belakang. Oke. Terus Langkah yang ketiga luruskan tangan kiri ke samping setinggi bahu. Oke, ini gerakannya ya, namanya gerakan berdiri bangau, berdiri bangau namanya. Ini ditahan juga nggak? Iya Pak, 2 kali 8 hitungan. 2 kali 8 hitungan, kita hitung sama-sama mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. oke. Selesai? Selesai Pak. Oke, terima kasih untuk Oke, silahkan duduk. Ya, kita kasih lagi. Ya, tadi teman-teman dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya terkait kelenturan dan keseimbangan dari kelompok 3. Ya, mereka sudah mempresentasikan terkait apa itu kebugaran jasmani dan komponen-komponen kebugaran jasmani dan pengertian dari komponen-komponen jasmani yang dikerjakan oleh kelompoknya. Dan mereka juga sudah melakukan bentuk-bentuk latihan dari komponen kebugaran jasmani dari kekuatan, dari kelenturan dan keseimbangan tadi. Sekarang saya mau bertanya, pada saat melakukan gerakan latihan kelenturan, kakinya duduk, kemudian kakinya lurus, tangannya memegang apa tadi? Mata kaki, ya harus tahu kan itu sudah disampaikan. Mata kaki kemudian badan dibungkukan ke depan sambil wajahnya menyentuh betul dengan posisi kaki tidak boleh tidak boleh bengkok. Ada nggak tadi rasakan rasa sakit, tertarik, atau ada yang tidak sampai? Coba tidur. Ada yang nggak sampai? Ada ya? Ada yang sampai? Tangan? Sampai? Sampai, bagus. Berarti yang sampai itu tingkat kelenturan tubuhnya masih dalam kategori bagus. Yang tidak sampai tadi berarti sudah keras berarti ya. Tidak pernah berarti ya melakukan olahraga seperti yoga ya kan, dan olahraga ringan apa lagi ya. Jadi itu untuk mengetahui komponen kebugaran jasmani kita baik, bagus, kita harus melakukan berbagai bentuk gerakan olahraga terkait bentuk latihan dari berbagai komponen kebugaran jasmani. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan tentang kebugaran jasmani? Tidak ada. Oke, sekarang saya kasih masukan terkait materi kebugaran jasmani ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Tadi kan tidak dijelaskan ya faktornya, memang tidak saya tugaskan untuk mengerjakan faktor-faktor itu. Ya, apa saja faktor kebugaran jasmani yang tahu? Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani kita. Ada yang tahu? Tidak ada. Oke. Faktor pertama adalah faktor genetik.
Apa itu genetik? Keturunan, iya. Itu faktor paling utama ya. Faktor genetik keturunan. Kan nggak mungkin tadi bapaknya besar, mamanya besar, orang tuanya keduanya besar, anaknya kecentek kan mungkin kan? Nah, ya kan. Jadi kalau misalnya orang tuanya kedua dan semuanya bagus, ibunya juga bagus, maka otomatis anaknya juga pasti akan bagus. 80% pasti bagus. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, faktor usia. Betul, faktor usia. Usia juga bisa membedakan tingkat keturunan jasmani seseorang. Kan nggak mungkin sama usianya 23 tahun sama usianya 40 tahun ya kan? Udah jelas dalam waktu kan keturunan jasmani usia yang 23 tahun tadi, ya kan? Kalau faktor usia. Kemudian yang ketiga faktor, ada yang tahu? Gizi, faktor gizi. Itu dari yang terlihat itu faktor gizi. Dari makanan. 4 sehat, 5 sempurna. Ini sudah dipelajari waktu udah kecil ya. Dari SD dipelajari nih 4 sehat, 5 sempurna. Faktor gizi, pola hidup, ya. Gizi itu termasuk pola hidup. Kalau makannya sembarangan, kemudian makannya nggak teratur, maka gizi dalam tubuhnya juga tidak akan baik untuk tubuhnya. Karena apa? Karena energi dalam tubuh kita ini juga termasuk dari pengolahan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita yang menghasilkan sumber tenaga yang disebut dengan energi. Yang keempat apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada. Faktor yang keempat adalah faktor latihan. Faktor latihan. Orang tadi contoh genetik orang tuanya tadi kurang baik, ya kan? Dia sudah pasti mempunyai genetik jasmani yang kurang baik juga. Tapi kalau dia mau latihan, berlatih dengan berbagai bentuk latihan dari berbagai komponen tubuh jasmani, maka tubuhnya juga bisa menjadi bagus. Kebugaran jasmani juga bisa menjadi baik, ya. Jadi itu ada 4 faktor. Yang pertama tadi faktor genetik, yang kedua usia, yang ketiga gizi, yang keempat latihan. Oke, paham? Karena waktu kita juga sudah selesai, maka untuk minggu depan kita langsung masuk ke dalam penilaian dari komponen kebugaran jasmani. Paham? Persiapkan dirinya untuk kelompok 2 dan kelompok 1 itu minggu depan baru kita presentasikan kembali ya. Sambil penilaian tadi selesai kita baru sambil penilaian. Bisa? Bisa, Pak. Ada yang sakit tadi badannya waktu melakukan? Tadi waktu saya lihat gerakan kayak itu ada yang berangkat, ada yang tidak ya? Ya kan? Kayak tadi latihan habis? Kalau keseimbangan itu latihan dari apa aja? Berdiri bangau, kemudian berdiri dan sikap pesawat terbang. Sikap pesawat terbang itu sepele kan? Gue yang sudah dengan orang-orang itu pun nggak boleh bengkok ya. Ini bisa nggak dibikin dari jadi bentuk latihan kekuatan? Bisa. Gerakan yang ini tapi turun, naik dalam beberapa kali repetisi, ya beberapa set dan repetisi. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita untuk hari ini. Minggu depan kita sambung. Sebelum kita bubar, mari kita berdoa untuk kesehatan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu minggu depan dan selamat pagi. Pagi, Pak.